I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, doa dimulai. Ya baik, Nak, pertemuan kali ini apakah ada yang tidak hadir? Nah, alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama itu mampu menjelaskan jenis dan karakteristik bencana alam. Yang kedua, mengidentifikasi sebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu mempresentasikan laporan sebaran daerah rawan bencana di Indonesia. Nah, baik, pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai jenis dan karakteristik bencana alam. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu bencana alam? Nah, baik, silahkan Reski. Ya, betul sekali. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu bencana alam secara detail. Nah, secara umum, bencana dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bencana alam dan juga bencana non-alam. Nah, apa itu bencana alam? Bencana alam merupakan sesuatu yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan juga tanah longsor. Nah, sementara bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Nah, contohnya berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik bencana alam. Nah, berdasarkan karakteristiknya, bencana alam dapat dibagi menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama yaitu bencana geologi, yang kedua yaitu bencana meteorologi, dan yang terakhir yaitu bencana ekstraterestrial. Nah, bencana geologi merupakan bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Nah, contoh bencana alam ini yaitu tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, serta likuifaksi. Nah, sementara bencana alam meteorologi terjadi sebagai akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Nah, contohnya yaitu angin topan, kekeringan badai, banjir, dan kebakaran hutan. Dan yang terakhir yaitu tentang bencana alam ekstraterestrial. Nah, ini merupakan suatu bencana alam yang terjadi di luar angkasa, tetapi berdampak langsung pada kehidupan manusia. Nah, contoh bencana alam yang termasuk ke dalam bencana ekstraterestrial adalah badai matahari dan hujan meteor. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai bencana alam serta jenis dan karakteristiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebaran daerah rawan bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bencana alam ini bukanlah merupakan hal yang baru, mengingat wilayah Indonesia yang terletak di daerah rawan bencana. Nah, berikut ini pemetaan wilayah geologis di Indonesia terkait dengan persebaran bencana alam yang berpotensi terjadi. Nah, yang pertama yaitu bencana alam gempa bumi. Nah, gempa bumi merupakan suatu pergeseran tektonik yang terjadi di dalam permukaan atau kerak bumi. Nah, Indonesia memiliki tempat strategis yang dilewati oleh beberapa lempeng, seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, rantai berantai dari lempeng ini sangat berpengaruh dengan bentuk negara Indonesia yang memiliki kepulauan. Nah, selain itu juga keberadaan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania mengakibatkan jajaran gunung berapi sebagai pemicu gempa vulkanik tersebar di Indonesia. Nah, kebanyakan gempa bumi melanda daerah yang memiliki banyak patahan. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai tentang bencana alam gunung meletus. Nah, anak-anak, siapa di sini yang tahu apa penyebab terjadinya gunung meletus?
Nah, baik Rahma, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya bagus, tapi masih kurang tepat. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu gunung meletus. Nah, gunung meletus merupakan bencana alam yang lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, bencana ini dipengaruhi oleh cincin Pasifik yang membentang keseluruhan pulau. Nah, ini juga disebut dengan sirkum Pasifik. Nah, selain itu, terdapat juga cincin api yang terbentang dari dataran Asia yang terkenal dengan sirkum Mediterania. Nah, hal ini sangat berpengaruh dengan banyaknya jumlah gunung api atau gunung berapi di Indonesia. Nah, hingga saat ini jumlah gunung api yang masih aktif sekitar 129 buah yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya, bencana alam tanah longsor. Nah, tanah longsor merupakan suatu gejala yang muncul akibat derasnya curah hujan yang menimpa suatu area sehingga permukaan tanah akan menjadi tertekan dan mengakibatkan beberapa tanah longsor ke arah tanah yang memiliki permukaan lebih rendah. Nah, bencana ini biasanya terjadi di area yang memiliki lereng bukit seperti di daerah Wonosobo, Ponorogo, dan Banjarnegara. Nah, selanjutnya bencana alam tsunami. Nah, tsunami merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya gempa di bawah laut. Nah, biasanya bencana ini menyerang daerah yang memiliki daratan dekat dengan laut dan menghadap ke arah samudra. Nah, daerah yang sering terkena adalah wilayah Aceh, Palu, dan Nusa Tenggara. Nah, berikut ini merupakan wilayah rawan bencana tsunami di Indonesia. Yang pertama yaitu Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Banten, Bengkulu, Bali, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur bagian selatan, Jawa Barat, bagian tengah dan selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Selatan, Maluku Utara, Biak, dan Papua atau Irian Jaya, Kendari, Balikpapan, dan Palu. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai bencana alam. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video terkait mitigasi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 2.341 kejadian bencana di Indonesia. Sekitar 99% adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan. Tahun 2017, jumlah bencana turun sebesar 4,7% dibandingkan tahun 2016. Jumlah korban meninggal dan hilang turun 36% dan kerusakan rumah turun 8%. Hanya korban menderita dan mengungsi mengalami kenaikan 9%. Kejadian bencana puting beliung mengalami peningkatan di tahun 2017 termasuk korban tewas yang ditimbulkan. Besarnya jumlah bencana di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Menyikapi bencana yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, Indonesia telah membangun sistem penanggulangan bencana. Sudahkah Anda siap hadapi ancaman bencana? Kenali jenis bencana, potensi, dan cara menghadapi ketika bencana itu datang. Apakah itu bencana? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, dan tsunami. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, contohnya seperti wabah penyakit. Dan yang ketiga, bencana sosial.
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial. Bencana alam geologi. Apakah itu bencana alam geologi? Bencana alam geologi terjadi karena pengaruh dari gejala geologi berupa gerakan lempeng tektonik. Lalu dampak-dampak bencana alam geologi yaitu merusak lingkungan alam, merusak harta benda, menyebabkan kehilangan nyawa, serta gangguan sosial dan ekonomi. Bencana alam geologi meliputi yang pertama, gempa. Gempa adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik dikenal dengan istilah erupsi. Yang ketiga, tsunami. Tsunami adalah gelombang laut sangat besar sebagai akibat dari pergerakan lapisan batuan seperti pengangkatan, penurunan, dan pergeseran atau sesar lapisan batuan di dasar laut. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Berikut adalah video bencana alam geologi. Bencana alam hidrometeorologi. Bencana alam hidrometeorologi gabungan dari ilmu hidrologi dan meteorologi. Adalah bencana alam yang disebabkan faktor air atau hujan dan cuaca. Lalu, bagaimana dampak dari bencana alam hidrometeorologi? Dampak dari bencana alam hidrometeorologi antara lain menghancurkan tatanan kehidupan sosial, dapat menimbulkan korban jiwa, serta menyebabkan kerugian bagi manusia. Bencana alam hidrometeorologi meliputi yang pertama, banjir. Banjir adalah genangan air di daratan yang cukup luas, terjadi akibat sungai atau saluran air yang tidak mampu menampung limpasan dari air hujan. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah keadaan ketika hutan dilanda api. Akibatnya, kerusakan hasil hutan yang merugikan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Dan yang terakhir ada kekeringan. Kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Berkurangnya cadangan air mengakibatkan lahan kering dan tanaman tidak dapat tumbuh lagi. Berikut adalah tayangan video bencana alam hidrometeorologi.
Bencana alam ekstraterestrial. Apa itu bencana alam ekstraterestrial? Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan oleh gaya atau energi dari luar bumi. Siklus bencana alam. Yang pertama, tahap pra-bencana, situasi tidak terjadi bencana. Penyelenggara penanggulangan bencana meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemanduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana dan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Yang kedua ada tahap pra-bencana atau situasi ada potensi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Yang ketiga, tahap tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Hal ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan. Dan yang terakhir, tahap pasca bencana atau pemulihan. Penyelenggara penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada zona lempeng tektonik dan deretan gunung api aktif yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa, tsunami, dan gunung meletus. Selain itu, kondisi hidrologis Indonesia memengaruhi keseimbangan siklus hidrologi yang berpotensi menyebabkan bencana banjir dan kekeringan. Berikut adalah peta indeks rawan bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Peta indeks rawan bencana letusan gunung api di Indonesia. Peta indeks rawan bencana banjir di Indonesia. Dan yang terakhir, ada peta indeks rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam meliputi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan yang terakhir ada PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang mitigasi bencana. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, apa sih pentingnya mempelajari mitigasi bencana? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi pentingnya mempelajari mitigasi bencana adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam. Nah, terutama untuk penduduknya, menjadi pedoman penting dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi dampak atau resiko bencana alam. Ya, baik. Pembelajaran kali ini Ibu akan membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, silahkan kalian berkumpul di tempat kelompoknya masing-masing. Nah, apakah kalian sudah duduk di teman kelompoknya masing-masing? Nah, oke. Baik, silahkan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, baik anak-anak, apakah tugas kelompoknya sudah selesai? Nah, baik. Ibu akan meminta salah satu kelompok kalian untuk menjelaskan apa yang kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Nah, baik. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Nah, silahkan kalian menjelaskan apa yang kalian diskusikan.
Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menunjuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik anak-anak, nah itu tadi penjelasan dari beberapa kelompok. Ibu harap semuanya bisa paham ya. Nah, baik, pertemuan kita akhiri sampai di sini dulu ya. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Nah, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Doa dimulai. Nah, sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.